Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang tidak didasarkan pada aktivitas tertentu, tetap didasarkan pada perhitungan atau keterangan tertentu, seperti beban penyusutan gedung, beban sewa gedung, dan utang gaji. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis AJP. Yang pertama, ada akrual atau biaya yang masih harus dibayar. Maksudnya, pengeluaran yang dilakukan tetapi masih belum dibayar oleh perusahaan, seperti gaji ataupun biaya bunga. Yang kedua, ada penangguhan atau deferrals, di mana mengubah kewajiban menjadi sebuah pendapatan. For example, kayak iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan lain-lain. Yang ketiga, ada depresiasi atau pengeluaran non-tunai. Artinya, alokasi biaya aset yang dapat disusutkan selama masa manfaatnya. Nah, biasanya aset yang disusutkan itu ialah aset tetap yang memiliki masa periode akuntansinya lebih dari 1 tahun. Contoh, peralatan, bangunan, dan lain-lain. Baik, saya Ina Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit tujuan dari AJP, yaitu 1. Membuat setiap akun real yang dimana terdapat dari akun aset, akun liabilitas, dan akun ekuitas, yang dimana menunjukkan jumlah sebenarnya pada akhir periode akuntansi. 2. Membuat setiap akun nominal, pendapatan, dan beban yang terjadi pada akhir periode akuntansi. Akun ayat jurnal penyesuaian. 1. Pelengkapan. Pelengkapan adalah barang operasional yang habis dipakai kurang dari 1 tahun. 2. Penyusutan aset tetap, yaitu aset yang siap digunakan perusahaan dan dapat digunakan lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, beban bayar di muka. Beban bayar di muka adalah transaksi pada awalnya dianggap sebagai aset tapi menjadi beban pada kemudian hari. 4. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka merupakan transaksi yang dicatat sebagai utang tapi akan menjadi pendapatan pada kemudian hari. 5. Beban yang masih harus dibayar, atau bisa disebut utang beban, yaitu beban yang sudah menjadi kewajiban ditinjau dari segi waktu atau jatuh tempo. 6. Pendapatan yang masih harus diterima, atau bisa disebut piutang pendapatan, yaitu pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan. 7. Piutang tata tagih. Piutang tata tagih adalah risiko akibat tidak tertagihnya piutang perusahaan karena pelanggaran tidak melakukan pembayaran. Baik, saya Yantar Ilmadela akan menjelaskan manfaat AJP. Secara umum, manfaat yang diberikan yaitu menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode, serta menghitung pendapatan dan beban selama periode tertentu. Di sini ada contoh soal AJP. Dalam AJP terdapat 5 kolom. Yang pertama, kolom tanggal, uraian, rep atau referensi, debit, dan kredit. Yang pertama, ada contoh soal perlengkapan yang masih tersisa sebesar Rp100.000. Sebelumnya kita lihat di dalam neraca saldo terdapat saldo perlengkapan sebesar Rp200.000, sedangkan dalam data penyesuaian perlengkapan sebesar Rp100.000, sehingga saldo dalam neraca belum sesuai. Cara menyesuaikannya dengan cara mengurangi saldo perlengkapan yang ada di neraca saldo sebesar Rp200.000 dengan saldo pada akhir periode sebesar Rp100.000. Jadi hasilnya sebesar Rp100.000. Maka jurnal penyesuaian yang harus kita buat yaitu beban perlengkapan posisinya di debit sebesar Rp100.000 dan perlengkapan di kredit sebesar Rp100.000. Lanjut dengan nomor 2, sewa kantor dibayar tanggal 1 April untuk 1 tahun. Nah, kan di sini soalnya sewa kantor, berarti kita lihat di neraca saldo kan ada beban sewa Rp120.000 dan dibayar tanggal 1 April untuk 1 tahun kan ya. Berarti dari bulan April
sampai bulan Desember kan ada 9 bulan. Nah, untuk 1 tahun kan ada 12 bulan. Berarti cara menghitungnya yang 9 bulan dibagi 12 bulan dikali sama beban sewa yang di neraca saldo sebesar Rp120.000, maka hasilnya jadi Rp90.000. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya, beban sewa di debit sebesar Rp90.000 dan sewa dibayar di muka di kredit sebesar Rp90.000. Lanjut nomor 3, peralatan disusutkan 10%. Nah, sebelumnya kita lihat dalam neraca saldo ada peralatan salon sebesar Rp4.500.000. Nah, kan di soalnya kan disusutkan. Berarti cara menghitungnya yang peralatan salon sebesar Rp4.500.000 dikali sama 10%, hasilnya jadi Rp450.000. Maka dalam jurnal penyesuaiannya, beban penyusutan peralatan di debit sebesar Rp450.000 dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar Rp450.000. Lanjut dengan nomor 4, terdapat pendapatan jasa yang pembayarannya belum diterima sebesar Rp250.000. Nah, kan di soalnya pendapatan jasa yang belum diterima, otomatis dalam jurnal penyesuaiannya piutang di debit sebesar Rp250.000 dan pendapatan jasanya sebesar Rp250.000. Lanjut nomor 5, gaji bulan Desember 2021 yang belum dibayar sebesar Rp168.000. Kan di soalnya gaji yang belum dibayar bulan Desember ya. Otomatis dalam jurnal penyesuaiannya di debit beban gaji sebesar Rp168.000 dan utang gaji sebesar Rp168.000 di kredit.